Pernah kepikiran nggak sih soal dunia yang super luas, penuh dengan kehidupan yang luar biasa, tapi sebagian besar tersembunyi dari mata kita? Dunia ini ada di mana-mana loh, di taman belakang rumah kita, di dasar lautan paling dalam, bahkan mungkin di udara sekitar kita. Nah, kali ini kita akan menyelam ke dalam kerajaan tersembunyi itu, dunia invertebrata. 95% dari semua spesies hewan yang kita tahu di planet ini ternyata nggak punya tulang belakang. Jadi coba bayangin, semua hewan yang sering kita pikirin, singa, elang, ikan, itu cuma secuil, cuma 5% dari gambaran besarnya. Mayoritas kehidupan hewan di bumi ini ya, invertebrata. Jadi, apa sih sebenarnya invertebrata itu? Definisinya super simple, mereka adalah hewan yang nggak punya tulang punggung atau vertebrata. Tapi jangan sampai kesederhanaan definisi ini menipu kita ya, karena di dalam kategori yang kelihatannya simple ini tersembunyi keragaman bentuk, ukuran, dan cara hidup yang wah, luar biasa banget. Oke, sekarang kita akan mulai safari kita. Kita akan masuk ke dunia tanpa tulang belakang ini. Sebuah perjalanan buat menjelajahi beberapa arsitektur kehidupan yang paling kuno, paling aneh, sekaligus paling sukses di planet bumi. Siap-siap buat takjub ya. Setiap safari yang asik kan butuh peta. Ini peta kita. Kelihatannya rumit ya. Ini namanya pohon filogenetik, yang nunjukin gimana berbagai kelompok hewan itu saling berhubungan. Tapi tenang, kita nggak akan tersesat di detailnya. Anggap aja ini pemandu kita, yang akan membawa kita dari cabang paling awal kehidupan hewan, sampai ke keragaman luar biasa yang akan kita jelajahi bareng-bareng. Pemberhentian pertama kita ada di cabang paling dasar dari pohon kehidupan hewan. Di sini nih kita akan ketemu sama para perintis sejati. Makhluk-makhluk yang desain tubuhnya jadi fondasi buat semua hewan yang muncul setelah mereka. Coba lihat deh keindahan ini. Ini adalah spons atau bunga karang. Mungkin kelihatannya kayak tanaman atau batu aneh ya. Tapi ini hewan loh. Bahkan mereka ini salah satu garis keturunan hewan paling tua yang masih hidup sampai sekarang. Arsitek purba lautan yang udah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu. Nah, yang bikin spons ini super menarik adalah betapa bedanya mereka dari hewan lain. Mereka itu sesil, artinya mereka hidup nempel di satu tempat aja. Mereka juga nggak punya organ kayak jantung atau otak. Dan yang paling unik, kebanyakan dari mereka itu hermafrodit, jadi berfungsi sebagai jantan dan betina sekaligus. Sebuah strategi hidup yang minimalis banget, tapi luar biasa sukses. Yuk kita lihat lebih dekat gimana mesin biologis yang keren ini bekerja. Perhatiin deh panah biru di diagram ini. Air ditarik masuk lewat pori-pori kecil di seluruh tubuhnya, terus masuk ke rongga tengah yang namanya spongocoel. Di dalam situ ada sel-sel khusus yang punya ekor kayak cambuk namanya choanosit. Sel inilah yang menciptakan arus air sekaligus menangkap partikel makanan. Air yang udah bersih lalu dikeluarin lewat lubang besar di atas yang disebut osculum. Ini benar-benar sistem penyaringan yang super efisien dan elegan dalam kesederhanaannya. Oke, spons kan unik banget karena nggak punya jaringan sejati. Lalu, apa yang terjadi dalam evolusi hewan ketika jaringan, yaitu sekelompok sel yang bekerja sama, mulai terbentuk? Nah, jawabannya akan membawa kita ke langkah besar berikutnya di safari kita. Selamat datang di dunia Cnidaria. Ubur-ubur, anemon laut, sama karang itu masuk ke filum ini. Mereka adalah bagian dari kelompok yang disebut Eumetazoa, atau hewan sejati, karena mereka sudah punya jaringan. Seperti yang bisa kita lihat dari ubur-ubur yang anggun ini, mereka mungkin kelihatan lembut dan cantik. Tapi jangan salah ya, mereka adalah karnivora yang sangat efektif. Jadi, apa rahasia mereka? Ada di cara berburunya. Tentakel mereka itu bukan cuma hiasan. Tentakel ini dipersenjatai dengan sel-sel peledak super kecil yang disebut cnidosit. Di dalam setiap cnidosit ini, ada semacam tombak mini yang disebut nematosit. Begitu mangsa menyentuh pemicunya, tombak ini akan melesat keluar dengan kecepatan luar biasa. Benar-benar senjata rahasia yang mematikan. Dari spons dan ubur-ubur, pohon kehidupan hewan itu seolah-olah meledak menjadi keragaman bentuk yang luar biasa. Kita ini baru lihat percikan awalnya aja loh, baru menggores sedikit di permukaannya. Coba kita lihat sekilas betapa gilanya keragaman ini. Di sebelah kiri, kita punya cacing pipih laut dari kelompok yang namanya Lopotrochozoa. Tubuhnya simpel banget, tapi di sebelah kanan, dari kelompok yang sama, kita punya gurita, salah satu invertebrata paling cerdas di planet ini. Bayangin, rentang evolusi yang begitu jauh dalam satu cabang kehidupan, dari yang super sederhana sampai yang super pintar. Dan ini juga terjadi di cabang lain, yaitu Ecdysozoa. Di kiri, ada tardigrada atau beruang air.
Makhluk super kecil yang hampir mustahil dihancurkan, bahkan bisa bertahan hidup di luar angkasa. Terus di kanan, ada cacing Annelida laut, si ahli penggali yang membentuk ekosistem di dasar laut. Dua strategi bertahan hidup yang benar-benar berbeda, tapi berasal dari satu garis keturunan yang sama. Setelah melihat semua keragaman yang luar biasa ini, pertanyaan besarnya adalah, apa sih yang membuat strategi hidup tanpa tulang belakang ini begitu sukses dan menyebar di seluruh planet? Apa rahasia mereka? Nah, ini dia intinya. Nggak punya tulang belakang itu ternyata bukan sebuah kekurangan, justru sebaliknya, itu adalah sebuah kebebasan. Kebebasan dari satu desain tubuh yang kaku, yang memungkinkan evolusi untuk bereksperimen, menciptakan solusi yang tak terbatas untuk tantangan kehidupan. Kebebasan inilah yang memungkinkan adaptasi luar biasa, kayak gurita yang bisa menyelinap lewat celah terkecil sekalipun. Jadi, kunci sukses mereka ya ada di keragaman ini. Karena bentuk tubuhnya macam-macam, mereka bisa tinggal di mana saja di setiap sudut planet ini. Strategi bertahan hidupnya juga beragam, dari yang cuma diam dan menyaring makanan kayak spons, sampai jadi predator cerdas kayak gurita. Ukurannya pun bervariasi, dari yang cuma bisa dilihat pakai mikroskop sampai sebesar cumi-cumi raksasa. Intinya, fleksibilitas. Sebagai penutup, yuk kita nikmati gambar yang menakjubkan ini. Ini adalah cacing pohon Natal. Makhluk yang membangun tabung di dalam karang, lalu menjulurkan tentakel berwarna-warni untuk bernapas dan makan. Ini jadi pengingat yang indah bahwa dunia invertebrata itu bukan cuma soal yang aneh-aneh, tapi juga tentang keindahan luar biasa yang sering banget kita lewatkan. Jadi, lain kali kalau Anda lagi jalan-jalan di taman, duduk di pantai, atau bahkan cuma lihat debu di rumah, coba deh ingat, kita ini dikelilingi oleh sebuah kerajaan tersembunyi yang penuh dengan keajaiban dan kisah evolusi yang luar biasa.